Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setiap makhluk hidup pasti akan mengalami kematian, baik itu tumbuhan, hewan, maupun manusia. Manusia yang mati memiliki tanggung jawab perihal perbuatannya selama masih hidup di dunia. Dalam hal ini, manusia akan dihisab seluruh amal perbuatannya, sehingga dapat diadili apakah berhak memasuki surga atau harus terjebak dalam neraka. Lantas, bagaimana dengan kehidupan hewan setelah kematian? Apakah hewan juga diadili sebagaimana manusia? Lampu mahabbah akan membantu kita untuk memahami bagaimana sebenarnya kehidupan hewan setelah kiamat. Simak video ini hingga akhir supaya tidak ada kesalahan atau kekeliruan dalam mencari ilmu pengetahuan. Apakah binatang masuk surga? Ada dua pertanyaan yang perlu kita bedakan. Yang pertama, apakah hewan masuk surga? Yang kedua, apakah ada hewan di surga? Pertama, apakah ada hewan masuk surga? Artinya, apakah ada hewan yang saat ini hidup di dunia dan nantinya akan Allah masukkan ke dalam surga? Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Tiadalah binatang-binatang yang ada di bumi dan burung-burung yang terbang dengan kedua sayapnya, melainkan umat seperti kamu. Tiadalah kami alpakan sesuatu pun dalam Alkitab. Kemudian kepada Tuhanlah mereka dihimpunkan." Quran Surah Al-An'am ayat 38. Ibnu Abbas radhiyallahu anhu mengatakan, semua makhluk akan dikumpulkan sampai lalat. Tafsir Ibnu Katsir. Untuk apa mereka dibangkitkan? Untuk dikisos, dilakukan pembalasan atas kezaliman sesama mereka. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi SAW bersabda, sungguh semua hak akan dikembalikan kepada pemiliknya di hari kiamat, sampai dikisos dari kambing yang tidak punya tanduk kepada kambing bertanduk, yakni yang pernah menanduk. Hadis riwayat Ahmad dan Muslim. Selanjutnya, setelah selesai kisos, mereka dijadikan debu. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi SAW bersabda, Allah akan menegakkan kisos antara semua makhluknya, jin, manusia, dan binatang. Pada hari itu akan dikisos dari kambing yang tidak memiliki tanduk untuk membalas kambing bertanduk, hingga setelah tidak tersisa lagi kezaliman apapun yang belum terbalaskan. Allah berfirman kepada binatang, jadilah tanah. Di saat itulah orang kafir mengatakan, andai aku menjadi tanah. Hadis riwayat Ibnu Jarir dalam tafsirnya dan disahihkan Al-Albani. Hadis ini menunjukkan bahwa binatang dibangkitkan oleh Allah. Hanya saja mereka tidak mendapat balasan berupa pahala atau hukuman. Mereka tidak berakal, akan tetapi mereka dikisos. Selanjutnya dijadikan tanah. Karena itu kita tidak menyatakan bahwa binatang yang pernah hidup di dunia ini ada yang dimasukkan ke dalam surga. Kedua, apakah ada hewan di surga? Terdapat beberapa dalil yang menunjukkan bahwa penduduk surga disediakan suguhan makanan oleh Allah berupa daging hewan. Di antaranya firman Allah, kami beri mereka tambahan dengan buah-buahan dan daging dari segala jenis yang mereka inginkan. Quran Surah At-Tur ayat 22. Allah juga berfirman menyebutkan makanan di surga dan daging burung dari apa yang mereka inginkan. Quran Surah Al-Waqiah ayat 21. Dalam hadis dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW menceritakan hidangan bagi penduduk surga. Allah menggenggamnya dengan tangannya, seperti salah seorang dari kalian menggenggam rotinya di kala safar sebagai jamuan bagi penduduk surga. Datanglah seorang Yahudi lalu mengatakan,
Semoga Ar-Rahman memberkahimu wahai Abul Qasim, yakni Nabi Muhammad. Maukah engkau aku beritahu mengenai jamuan penduduk surga pada hari kiamat? Nabi SAW menjawab, tentu saja. Yahudi melanjutkan, maukah engkau aku kabarkan lauk pauk mereka, yakni penduduk surga, dengan sapi dan ikan? Rasulullah dan para sahabat mengatakan, apakah lauk pauk mereka? Yahudi menjawab, sapi dan ikan. Penduduk surga memakan bagian yang paling nikmat seperti hati sapi dan ikan, bahkan lebih nikmat 7.000 kali lipat. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Demikian pula yang disebutkan dalam riwayat dari Kaisan bahwa beliau pernah berjumpa dengan Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Mau kemana? Tanya Abu Hurairah. Mau ke kambing-kambingku, jawab Kaisan. Lalu Abu Hurairah berpesan, bagus, bersihkan mulut dan hidungnya, perbagus kandangnya, dan salatlah di sebelah kandangnya, karena kambing adalah hewan surga. Hadis riwayat Ahmad dan disahihkan Su'aib al-Arnaud. Demikian pula Nabi SAW menyebutkan janji bagi sahabat yang menyerahkan ontanya untuk fisabilillah. Dari sahabat Abu Mas'ad Al-Ansari radhiyallahu anhu bahwa datang seorang menghadap Nabi SAW menyerahkan ontanya yang ada kekangnya. Kemudian Nabi SAW mengatakan, engkau akan mendapatkan 700 onta di hari kiamat, yang semuanya ada kekangnya, disebabkan infakmu ini. Hadis riwayat Muslim, Ibnu Hibban dan yang lainnya. Semua riwayat di atas menunjukkan bahwa penduduk surga diberi kenikmatan oleh Allah berupa binatang yang Allah ciptakan di surga. Wallahu a'lam bissawab.